Nia Ramadhani, dan Ardi Bakri, dihukum penjara. Bukan direhabilitasi. Nia Ramadhani, Ardi Bakri, serta sopirnya, secara mengejutkan, divonis 1 tahun penjara. Majelis hakim menilai, ketiganya, bukanlah pecandu, atau korban, dari penyalahgunaan narkotika. Majelis hakim menjelaskan, kriteria seseorang disebut sebagai pecandu, atau korban penyalahgunaan narkotika. Di mana, yang paling sering terjadi, mereka akan merasakan candu. Yang dimaksud pecandu narkotika, adalah orang yang menyalahgunakan narkotika, mengalami ketergantungan terhadap narkotika, baik secara fisik, atau psikis. Sedangkan, yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika, adalah kondisi, yang ditandai dengan, dorongan menggunakan narkotika, secara terus-menerus, dengan takaran yang meningkat. Apabila penggunaan dikurangi, menimbulkan gejala pada fisik dan psikis, jelas Majelis Hakim, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saat membacakan amar putusan, Nia Ramadhani CS. Hal-hal tersebut, dinyatakan, tak ditemukan dari ketiga terdakwa, yakni Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan sopir pribadi mereka. Berdasarkan keterangan terdakwa 2, Nia Ramadhani, mulai mengenal narkotika, dari teman-temannya, karena, melihat teman-temannya, menggunakan narkotika. Tahun 2014, ketika ayah terdakwa meninggal dunia, mulai saat itulah, sampai dengan bulan April tahun 2021, terdakwa merasa sangat kehilangan, dan tidak cerita kesedihannya. Sedangkan terdakwa 2, selalu dituntut sempurna, di depan publik, ucap Majelis Hakim. Hingga akhirnya, sejak April tahun 2021, terdakwa 2, Nia Ramadhani, mulai menyuruh terdakwa 1, sopir, untuk membeli, dan memakai sabu, bersama-sama terdakwa 3, Ardi Bakri, sambungnya. Berdasarkan penjelasan Nia Ramadhani CS, sejak April tahun 2021, hingga ditangkap, mereka sudah sekitar 4 kali mengkonsumsi narkoba. Akan tetapi, jika tidak memakai narkoba, mereka sama sekali tidak merasakan gejala apapun. Jika para terdakwa tidak menggunakan narkotika, mereka tidak merasakan apa-apa, kata Majelis Hakim. Dari fakta tersebut, majelis menilai, terdakwa bukanlah masuk kualifikasi sebagai pecandu. Para terdakwa menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun psikis, harus dilakukan secara terus-menerus, tegasnya. Mereka juga tidak bisa disebut korban, karena dengan sadar dan tanpa paksaan membeli narkoba. Para terdakwa juga tidak bisa dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, karena menggunakannya bukan secara tidak sengaja, atau dibujuk, diperdaya, atau dipaksa. Melainkan, para terdakwa secara sadar menggunakan narkotika. Didahului dengan terdakwa 2, Nia Ramadhani, menyuruh terdakwa 1, sopir, membeli narkotika, dan terdakwa 2, merakit sendiri, dan menggunakannya, secara bergantian, bersama-sama, dengan terdakwa 3, Ardi Bakri, tutur Majelis Hakim. Oleh karena itu, para terdakwa tidak masuk kualifikasi pecandu, dan atau korban penyalahgunaan narkotika, yang wajib jalani rehabilitasi medis, tukasnya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk semua orang. Mari hindari narkoba. Bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Terima kasih.